Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat, pada hari ini kita akan membuat aksi nyata ya Bapak Ibu. Dan aksi nyata yang akan kita buat pada hari ini, pada webinar kali ini, itu tentang diferensiasi dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya akan menerangkan bagaimana langkah-langkah saya supaya lolos dari verifikasi untuk topik pada pelatihan mandiri PMM pada diferensiasi dalam pembelajaran SMP, SMA, paket C. Saya Bapak Ibu membuatnya menggunakan Canva. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ini adalah covernya, halaman pertamanya. Saya bikin judul, kemudian saya bikinkan nama saya, kemudian saya masukkan logo Tutwuri, kemudian logo Merdeka Mengajar dan logo sekolah saya. Kemudian saya masukkan juga di sini Bapak Ibu, itu tentang kegiatan siswa di dalam kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya masukkan di sini tentang pengertian modul ajar, di mana modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran (ATP). Nah, modul ajar serupa dengan RPP atau lesson plan yang membuat rencana pembelajaran di kelas. Dan saya kasihkan juga di sini Bapak Ibu foto tentang kegiatan guru yang ada di kantor. Nah, kemudian saya pun membuat di halaman keduanya itu tentang kriteria penyusunan modul ajar. Maaf, halaman ketiga maksudnya Bapak Ibu. Di sini saya menuliskan tentang kriterianya, yaitu untuk menyusun modul ajar yang perlu dilakukan pertama kali adalah analisis kondisi dan kebutuhan terkait guru, siswa, dan satuan pendidikan. Hal ini penting untuk membagi tugas mengajar guru dalam melaksanakan struktur kurikulum. Struktur kurikulum merdeka dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah dan satuan pendidikan. Selanjutnya, sekolah bersama guru mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan, baik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun dalam pembelajaran. Guru merumuskan capaian pembelajaran yang nantinya akan dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran sebagai dasar dalam menyusun bahan ajar. Setelah modul ajar disusun, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Apabila pembelajaran selesai dilakukan, guru melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan memberikan tindak lanjut terkait hasil evaluasi yang telah dilakukan. Abi pakein baju kelasnya. Abi pakein baju kelasnya. Abi pakein baju kelasnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kemudian pada halaman keempat, saya menuliskan di sini langkah menyusun modul ajar, di mana yang pertama kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya menentukan konten pembelajarannya. Ketiga, saya merancang struktur modul ajar. Kemudian keempat, saya menggunakan pendekatan pembelajaran yang aktif. Kelima, menggunakan sumber daya yang variatif. Keenam, memberikan latihan dan penilaian. Ketujuh, menyediakan umpan balik. Dan delapan, melakukan evaluasi dan revisi. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada halaman kelima ini saya menuliskan komponen minimum modul ajar, di mana komponen minimum tersebut adalah tujuan pembelajaran harus ada, kemudian rencana asesmen di awal dan di akhir pembelajaran, langkah pembelajaran, dan media pembelajarannya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, saya juga membuat komponen-komponen yang ada pada modul ajar. Nah, Bapak
Ibu. Di sini ada informasi umum, tujuan modul, rancangan penggunaan, materinya, kemudian di situ ada 4 yang Bapak Ibu untuk penjelasan masing-masingnya. Kemudian pada perencanaan pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, untuk membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita perlu melakukan asesmen diagnostik yang hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam membagi siswa sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki dari pelajaran yang akan kita sampaikan di depan kelas. Dan kemampuan dasar ini akan kita masukkan pada komponen prasyarat dari rencana pembelajaran kita. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu kita perlu memetakan siswa diferensiasi. Yang pertama kita bisa melakukan survei dengan menggunakan angket Bapak Ibu. Kemudian yang kedua mewawancarai siswa. Yang ketiga berkomunikasi dengan orang tua. Kemudian yang keempat itu berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling. Dan yang kelima berkomunikasi dengan guru mata pelajaran lainnya. 6. Menganalisa hasil capaian nilai siswa pada waktu sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu saya masukkan beberapa pemetaan siswa sesuai dengan yang kita diferensiasikan. Di sini ada siswa yang saya membuatnya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, dan 4, di mana saya membuatnya di kolom yang pertama untuk diferensiasinya itu belum melakukan konfigurasi jaringan pada limit Debian, belum mampu. Yang kedua mampu Bapak Ibu, tapi hanya melakukan konfigurasi pada limit Debian. Yang ketiga mampu melakukan konfigurasi jaringan ya Bapak Ibu dan instalasi aplikasinya. Nah, yang terakhir itu mampu melakukan konfigurasi jaringan, install atau uninstall aplikasi pada limit Debian. Nah, ini kita berdasarkan prasyarat untuk pelajaran yang akan kita pelajari pada materi yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini saya petakan yang belum paham, yang paham sebagian, dan yang paham utuh. Nah, Bapak Ibu, itu untuk selangkah saya untuk menyusun hasil diagnostik kognitifnya sementara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita perlu mendokumentasikan kegiatan-kegiatan dari aksi nyata yang kita lakukan selama kita melakukan diferensiasi ini, melakukan aksi nyata ini. Misalnya ketika siswa kita sedang kita tanya atau sedang kita lakukan survei, kita foto kemudian kita masukkan ke dalam aksi nyata. Nah, coba kita akan lihat ya Bapak Ibu yang sudah jadinya di PMM ya Bapak Ibu. Kita buka PMM-nya dulu. Di sini buka. Nah, di sini pelatihan mandirinya kita bukanya di sini Bapak Ibu. Kita cari yang topik diferensiasi dalam pembelajaran. Nah, ini. Nah, kita lihat aksi nyatanya Bapak Ibu. Ini. Kita perhatikan ya Bapak Ibu modul-modul foto-fotonya. Nah, di sini saya juga lampirkan modul ajarnya. Nah, setelah kita lampirkan untuk pemetaannya Bapak Ibu, modul ajarnya saya lampirkan di sini. Kemudian, nah ini foto-fotonya untuk kegiatannya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kita melakukan asesmennya. Nah, kemudian saya minta umpan baliknya menggunakan Google Form baik dari siswa Bapak Ibu dan dari rekan sejawat.
Nah, oke Bapak Ibu, itu ya Bapak Ibu tidak terlalu sulit untuk membuat aksi nyata dan pada diferensiasi pembelajaran ini. Nah, kita juga bisa membuat berbagai aksi nyata yang lainnya. Saya contohkan lagi ya Bapak Ibu. Untuk perencanaan pembelajaran SMK. Nah, ini kita lihat aksi nyatanya Bapak Ibu. Nah, ini yang pembelajaran SMK bagi Bapak Ibu yang mengambil aksi nyata di sini. Nah, yang pertama saya bikin covernya seperti ini, saya tuliskan topiknya Bapak Ibu. Ini sama dengan menggunakan Canva juga saya membuatnya. Kemudian saya buat di sini merumuskan tujuan pembelajaran, memahami dokumen capaian pembelajaran, mata pelajaran ASC, kemudian merumuskan kalimat capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran untuk satu fase, dan mengkomunikasikan hasil rumusan TP kepada rekan sesama guru, meminta umpan balik dengan Google Form. Nah, ini saya aksi nyatanya untuk langkah-langkah pada topik perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C. Nah, ini dia Bapak Ibu, saya bikin di sini CP TP-nya, dan ini saya jelaskan apa itu mata pelajaran TKJ. Kemudian di sini capaian pembelajaran mata pelajaran TKJ, capaian pembelajaran mata pelajaran TKJ fase E untuk elemen ASJ. Nah, di sini saya bikinkan juga tujuannya Bapak Ibu. Nah, ini adalah dokumentasi. Sangat penting dokumentasi ini ya Bapak Ibu. Nah, saya mendokumentasikan ketika saya memberikan penjelasan tentang TP dari elemen ASJ pada rekan guru. Saya hanya menumpang-numpang saja Bapak Ibu menjelaskan ini ketika ada rapat bersama guru yang lainnya. Tentu tidak mungkin kita mengundang seluruh guru kemudian kita hanya menjelaskan tentang ini. Jadi kita bisa menumpang ketika ada rapat dinas dan lain sebagainya. Nah, form umpan balik sekali lagi saya sangat mudah untuk membuatnya dengan Google Form. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Jumpa kembali pada webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.